bersama saya Novita Muhammad dengan NPM 022722 11003. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 4B Universitas Kayuan Ternate. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode hermeneutika. Di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama pengenalan metode penelitian hermeneutika, yang kedua sejarah dan perkembangan metode hermeneutika, yang ketiga prinsip-prinsip dasar metode hermeneutika, yang keempat langkah-langkah dalam penerapan metode hermeneutika, dan yang kelima kelebihan dan kelemahan metode hermeneutika, keenam contoh penerapan metode hermeneutika, ketujuh relevansi metode hermeneutika dalam konteks saat ini, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi untuk menggunakan metode hermeneutika. Oke, baik, yang pertama pengenalan metode penelitian hermeneutika. Metode penelitian hermeneutika adalah pendekatan yang digunakan dalam ilmu humaniora dan sosial untuk memahami dan menafsirkan teks, budaya, dan pengalaman manusia. Metode ini melibatkan proses interpretasi yang mendalam, yang dimana penelitian ini berusaha untuk memahami makna dan konteks di balik fenomena, yang dimana hermeneutika menekankan pada pemahaman konteks historis, linguistik, dan budaya dalam upaya untuk mengungkap makna yang tersembunyi. Metode ini sering digunakan dalam bidang seperti sastra, filsafat, teologi, dan ilmu sosial. Yang kedua, sejarah dan perkembangan metode hermeneutika. Yang pertama, abad ke-18, metode hermeneutika ini mulai dikembangkan sebagai alat untuk menafsirkan teks religius. Yang kedua, abad ke-19. Pendekatan hermeneutika ini mulai diterapkan dalam sejarah, sastra, dan filosofi, mengalami perkembangan signifikan. Yang ketiga, abad ke-20. Metode hermeneutika ini semakin diadopsi dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan humaniora. Materi yang ketiga, prinsip-prinsip dasar metode dari penelitian hermeneutika. Yang pertama, konteks. Jadi penekanan pada pemahaman konteks historis, budaya, dan linguistik yang melingkupi teks atau fenomena yang ditafsirkan. Yang kedua, pemahaman subjektif. Pengakuan bahwa interpretasi selalu subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang penafsir. Yang ketiga, literasi. Proses interpretasi merupakan siklus yang berulang, di mana penafsiran baru dapat mempengaruhi pemahaman sebelumnya dan sebaliknya. Keempat, dialogis. Hermeneutika menganggap proses interpretasi sebagai dialog antara penafsir dengan teks atau fenomena yang ditafsirkan. Yang kelima, refleksi. Refleksi kritis. Ini pentingnya refleksi kritis terhadap pendekatan interpretatif yang digunakan dalam kesadaran terhadap bias atau mungkin mempengaruhi proses interpretasi. Dan yang keenam, makna tersembunyi. Keyakinan bahwa teks atau fenomena memiliki makna yang tersembunyi atau lebih dalam, yang perlu dianggap melalui proses interpretasi. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap makna baru. Penafsiran harus terbuka terhadap kemungkinan
makna baru atau interpretasi yang muncul selama proses interpretasi berlangsung. Yang kedelapan di sini kontinuitas historis, mengakui bahwa pemahaman kontemporer dipengaruhi dalam tradisi dan konteks historis yang lebih luas. Dan yang kesembilan, empati, upaya untuk memahami teks atau fenomena dari dari sudut pandang orang lain atau melalui pengalaman subjektif mereka. Materi yang keempat, langkah-langkah dalam penerapan metode hermeneutika. Yang pertama di sini penelitian atau fenomena. Pilihan teks atau fenomena yang akan ditafsirkan ini bisa berupa teks sastra, teks agama, karya seni, atau pengamalan manusia tertentu. Yang kedua, pemahaman konteks. Lakukan analisis kontribusi kontekstual untuk memahami latar belakang historis, budaya, dan likuistik yang melengkapi teks atau fenomena tersebut. Ini meliputi studi tentang penulis, waktu dan tempat pembuatan teks, serta konteks budaya yang dimana teks ini muncul. Yang ketiga, rending dan regrinding. Bacalah teks atau fenomena secara teliti dan berulang-ulang fokus pada setiap aspek teks, termasuk kata-kata, struktur, tema, dan gaya penulisan. Dan yang keempat, refleksi subjektif. Refleksikan pengalaman subjektif Anda saat membaca teks, apa yang Anda rasakan, pikiran dan pahami saat membaca. Catatlah refleksi-refleksi untuk membantu membentuk interpretasi Anda. Jadi yang kelima yaitu kelebihan dan kelemahan metode hermeneutika. Jadi metode hermeneutika ini memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu yang pertama kelebihan. Pemahaman yang mendalam. Jadi metode hermeneutika ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang teks atau fenomena yang diterapkan dengan memperhatikan konteks historis, budaya, dan likuiditas. Yang kedua, keterlibatan subjektif. Jadi pendekatan hermeneutika ini memungkinkan peneliti untuk menggunakan pengalaman subjektif mereka sebagai bagian dari proses interpretasi sehingga memungkinkan untuk memahami teks atau fenomena dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, fleksibilitas. Hermeneutika dapat diterapkan pada berbagai jenis teks atau fenomena, mulai dari teks sastra dan teks agama hingga karya seni dan pengalaman manusia, sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Yang keempat, relevansi kontemporer. Metode hermeneutika ini memungkinkan untuk memahami makna teks atau fenomena dalam konteks kontemporer yang memungkinkan untuk meningkatkan teks atau fenomena tersebut dengan isu-isu yang relevan dan menyengat relevan dalam masyarakat saat ini. Dan kelemahan dari metode penelitian hermeneutika ini yaitu yang pertama, subjektivitas. Keterlibatan subjektif peneliti dalam pemahaman interpretasi dapat menyebabkan individu, sehingga interpretasi dapat menjadi terlalu terkait dengan sudut pandang
pengalaman pribadi peneliti. Yang kedua, keterbatasan objektivitas. Metode hermeneutika ini kurang menekankan pada subjektivitas dalam interpretasi, sehingga kadang-kadang sulit untuk memastikan kebebasan atau kebenaran interpretasi yang dihasilkan. Meskipun memiliki kelebihan dan kelemahan, metode hermeneutika ini tetap menjadi pendekatan yang berharga dalam penelitian hermeneutika dan sosial, karena kemampuannya untuk memahami dan menafsirkan makna kompleks dari teks dan fenomena manusia. Materi yang keenam yaitu contoh penelitian metode hermeneutika dalam penelitian. Yang pertama, analisis sastra, penerapan hermeneutika dalam menafsirkan karya sastra klasik. Yang kedua, reinterpretasi sejarah, menggunakan metode hermeneutika untuk menggali makna baru dari teks sejarah. Yang ketiga, pengajian filosofis, pemahaman tekstualitas dalam karya-karya filosofis klasik. Materi yang ketujuh, refleksi metode hermeneutika dalam konteks saat ini. Yang pertama di sini menghubungkan tradisi, merentangkan jembatan antara pemahaman tradisi lama dengan realitas kontemporer. Yang kedua, interpretasi kreatif, memberikan inspirasi baru dalam kreativitas budaya dan seni. Yang ketiga, memahami mendalam terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah. Oke, baik, berikut materi yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi untuk menggunakan metode hermeneutika. Jadi yang pertama di sini penerapan luas. Menerapkan metode ini dalam berbagai disiplin ilmu tanpa batasan. Yang kedua, kritikal dan reflektif, mendorong pemikiran kritis dan refleksi mendalam dalam interpretasi teks. Demikian penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.